agenda yang ke depan yang akan kita laksanakan bagaimana BPD ini kembali ke marwahnya, bahwa BPD itu benar-benar dilaksanakan melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai pengurus dalam anggaran di pemerintahan desa. Hari ini BPD dianaktirikan. Jadi untuk kedepannya kita mau BPD ini posisinya sesuai dengan di aturan undang-undang itu, bahwa mitra sejajar kepala desa. Sehingga pengelolaan anggaran di desa itu semua saling tahu, transparansi jelas, tidak ada penyelewengan. Dan untuk kedepannya bagaimana BPD ini berjuang sesuai dengan motonya PAPSI itu sendiri, yaitu bersatu, berjuang, dan bermartabat. Sehingga pada saat kita berjuang, kita juga bermartabat dengan menggunakan aturan yang jelas. Tidak main asal hantam, asal saya suka hantam promo. Jadi tidak. Kedepannya kita mau bahwa BPD ini melakukan langkah-langkah kritis itu sesuai dengan aturan. Jadi kita ingin BPD untuk Kabupaten Bima ini mengikuti aturan yang jelas. Kita akan saling mendukung dan saling mengedukasi semua anggota kita bahwa tugas dan fungsi BPD itu seperti ini. Sebelumnya ketua yang lama akan diri ada mungkin abang ambil berita bang. sebentar lah, jangan dulu kamu, kita pimpinan kabar oposisi terkait pengunduran diri ketua lama itu, dia mengundurkan diri apa tujuan abang ke depannya? Iya, jadi untuk beliau yang mengundurkan diri itu memang didahului dengan kita penegakan dari aturan organisasi. Jadi ada beberapa hal yang kami pertimbangkan di PAPSI itu, bahwa untuk beliau itu kurang mampu menerjemahkan dari aturan organisasi. Bagaimana menakodai ini? Jadi ini kan sebenarnya beliau cukup mumpuni, cuman beliau tidak memahami dengan jelas peraturan organisasi, sehingga beliau merasa bahwa saya kurang mampu. Jadi saya mengundurkan diri dari organisasi. Silakan dilanjutkan. Jadi saya legowo untuk mengundurkan. Sejak kapan dilakukan pengunduran diri tersebut oleh ketua lama itu? Sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dengan kondisi perubahan aturan 2022, abang berharap kepada anggota BPDS Kabupaten Bima selaku mitranya Kades menyerap aspirasi dari kepentingan masyarakat ini bisa dijamin ya ke depan, langkah-langkah cita-cita abang ke depan. Iya, untuk program 22 ini memang ada tantangan yang luar biasa dengan terbitnya Perpres 104, di mana anggaran desa itu sudah diatur mati oleh pusat. 40% itu untuk BLT dana desa, 20% itu untuk ketahanan pangan dan ekonomi, dan 8% itu untuk penanganan. Ada dinamika yang terjadi di PAPSI sendiri. Itu kami kemarin berkoordinasi dengan pimpinan pusat bagaimana sikap PAPSI terhadap aturan ini. Tentunya untuk PAPSI sendiri tetap mendukung kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena kebijakan 40, 20, dan 8% itu untuk langsung ke masyarakat demi pengembangan daya beli dan sebagainya. Walaupun memang ruang untuk pembangunan di desa itu dikurangi, tapi tentunya ini kami berharap juga posisinya untuk BPD Kabupaten Bima itu bagaimanapun bisa mengawal. Sejauh ini kemitraan BPD dengan anggota desa ya sebelum apa akan menjadi ketua, pantauan apa sejauh ini dengan kondisi kejadian-kejadian sejauh ini gimana? Saya lihat fenomenanya untuk komunikasi antara BPD dengan kepala desa, terutama ya di pemerintahan desa ini, itu banyak unsur saling curiga. Jadi untuk kedepannya
pada saat saya menakodai PAPSI ini, saya ingin bahwa kita saling menyamakan persepsi tentang desa ini sendiri. Jadi kepala desa tidak perlu mencurigai BPD, BPD juga tidak perlu mencurigai terlalu banyak dengan kepala desa. Sehingga kepala desa ini sesuai dengan amanat undang-undang itu benar-benar sinergi. Sinergi ini tentu saling transparan. Kalau dinas itu gimana sejauhnya hari ini pantauan apa? Untuk dinas hari ini kami selalu memberikan satu kritik kepada dinas awal-awalnya ini di PAPSI ini sendiri bahwa dinas DPMDes itu menganaktirikan BPD ini. Hari ini kami meminta kepada pihak dinas itu untuk tidak memandang sebelah mata BPD itu, tolong BPD ini juga diperhatikan. Jangan hanya mendengarkan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, tapi BPD juga didengarkan aspirasinya, biar sama-sama lancar. Sehingga setiap urusan penyusunan RKPD maupun APBDes di setiap desa itu bisa bersinergi, tidak ada masalah. Hari ini kepala desa dan BPD itu tentunya, mohon maaf kalau saya bisa menganalogikan itu ibarat anjing dengan kucing. Jadi tidak pernah kompak. Apa sih sebenarnya? Kalau memang semangatnya mau memajukan masyarakat desa, tidak perlu saling mencurigai dan tidak perlu saling bermusuhan. Karena tujuannya sama. Karena mitranya kita itu bermitra untuk memajukan masyarakat. Apa sih masalahnya? Tahu berarti Bang Adi ada? Ya. Oh Bang Adi. Tadi ada wakil DPR ya? Ya. Datang ya. Kebetulan beliau adalah Dewan Penasehat Dewan Penasihat ya? di PAPSI Kabupaten. Kabupatennya. Kira-kira usulan beliau dengan keinginan abang ke depan mengawal segala aspirasi, baik aspirasi desa, aspirasi DPR, DPD diberi ruang seperti apa Pak? Ya, jadi beliau tadi memberikan amanat kepada kita semua bahwa untuk kedepannya BPD ini bisa sering berkomunikasi dengan pihak DPRD. Tentunya kalau memang ada permasalahan-permasalahan di desa, tentunya seperti dengan Perpres itu ada masalah di ADD maupun DPA, konsultasi dengan pihak DPRD seperti apa. Biar nanti DPRD juga akan membuat satu kebijakan untuk menutupi ini. Dalam arti, contoh misalnya ada aspirasi yang bisa disalurkan untuk menutupi misalnya pembangunan fisik di desa. Jadi untuk anggota DPRD Kabupaten Bima itu bisa menyisihkan ke setiap desa itu aspirasinya, tentunya tidak bernilai yang besar. Misalnya anggaran itu bisa dipecah 50, 50, 50, apa salahnya? Jadi diminta oleh beliau